Puji Tuhan. Ya. Pesan Tuhan, jangan berjalan sendiri ya. Jangan berjalan sendiri. Diambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-15. Ini yang menjadi dasar firman Tuhannya. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau, ini Musa bicara kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, ini satu pernyataan Musa yang betapa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan dan orang yang sangat takut berjalan tanpa Tuhan. Ya, jadi sebenarnya pesan Tuhan minggu ini sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ya, di mana banyak orang yang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan ya, tidak menanyakan tentang Tuhan arahnya mau kemana nih, Tuhan harus bagaimana, saya harus melakukan apa ini dan itu udah nggak bertanya. Dan mungkin buat anak-anak zaman sekarang bahwa bertanya sama Tuhan tuh udah nggak populer ya, nggak keren gitu. Ngapain sih dikit-dikit nanya Tuhan gitu loh. Nah rasanya sesuatu yang kuno gitu ya. Bahkan, nah ini yang akhirnya menjadi sebuah kondisi di mana iblis tahu nih keadaan orang-orang yang udah mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan dan orang udah mulai, apalagi yang sekarang lagi rame itu udah nggak zaman berjalan di dalam kebenaran. Alkitab itu bukannya dasar, Yesus itu bukan satu-satunya jalan gitu loh. Jadi orang akhirnya dan mereka berpikir bahwa yang penting adalah berjalan di dalam kebaikan. Yang penting jadi orang baik, menerima semua hal, LGBT diterima, orang yang kawin sesama jenis bisa diterima. Jadi toleransinya tinggi gitu, dan firman Tuhan, gereja udah bukan satu-satunya sesuatu yang penting. Enggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting hati. Nah ini kan yang ajaran yang dikatakan sekarang yang lagi populer kan, yang namanya progresif itu gitu ya. Cuma saya heran kenapa udah nggak jadikan Yesus satu-satunya jalan, kenapa kudu namanya pakai Kristen gitu loh. Padahal mah udah aja agama progresif gitu ya. Ini mah harus pakai Kristen progresif. Nah tapi yang namanya progresif kan harusnya kemajuan gitu ya. Harusnya sesuatu yang Alkitab itu kan kebenaran firman Tuhan itu kan dari zaman murid mula-mula tuh ya, murid mula-mula kan mulai berjalan waktu, ada pergeseran demi pergeseran ya. Nah tapi sebenarnya di akhir zaman ini sebenarnya kan harusnya kan kebenaran itu balik lagi kepada kebenaran lagi, kepada kehidupan zaman murid Tuhan Yesus, zaman jemaat mula-mula, harusnya kan balik lagi gitu. Nah tapi kan ini dilencengin nih, makin lama makin jauh gitu ya. Nah salah satu kebenaran yang sebenarnya itu gak bisa dipungkiri bahwa firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah pokok anggur, kita adalah carang. Jadi artinya hidup kita sebagai orang percaya tuh gak bisa jauh dari Tuhan, gak bisa keluar, gak bisa mandiri. Kemarin dikatakan gak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kamu tuh nothing. Di luar Tuhan, lepas dari Tuhan tuh gak bisa. Nah itu satu kebenaran. Jadi kalau kebenarannya udah dihapuskan, nah itulah makanya banyak orang-orang percaya yang mulai mau berjalan sendiri ya. Nah ini yang jadi pesan Tuhan, bahwa dikatakan di dalam warta, dikatakan apabila Musa merasa penting berjalan disertai Tuhan, harusnya umat Tuhan pun zaman sekarang dengan kondisi dunia seperti sekarang ini ya, harusnya masih merasa penting berjalan disertai Tuhan. Disertai Tuhan, benar-benar pribadi Tuhan yang menyertai kita. Seperti yang dikatakan oleh Musa bahwa kalau Tuhan gak jalan bersama dengan aku gak mau jalan. Artinya ada pribadi, bukan disertai Tuhan tuh artinya mereknya masih Kristen gitu. Yang penting sampai hari ini gue masih Kristen, bukan mereknya. Tapi ada pribadi Tuhan yang menyertai. Nah kalau kita lihat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-16.
Dikatakan sini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya karena itulah yang membuat kita ini beda dari kepercayaan yang lain. Karena apa? Ada Allah yang hidup, Allah pribadi, Allah yang menyertai, itu yang membuat kita beda. Nah kalau kita Kristen tapi kita jalannya sendiri aja, apa bedanya kita sama yang lain? Cuma bedanya kita nyebut Yesus, ibadahnya di gereja. Nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita loh. Jadi jangan kita pikir gitu, yang nggak mungkin lah ninggalin Tuhan. Emang mungkin ninggalin kekristenan mungkin enggak gitu ya. Tapi apakah hubungan yang kita bangun sama Tuhan itu masih ada? Ini kan pertanyaannya. Hubungan pribadi Yesusnya itu. Nah kemana dikatakan tentang kemandirian gini. Kalau kita ngajar anak kita untuk mandiri ya. Wah kamu udah waktunya bisa semua sendiri. Udah jangan ngandelin mama, jangan ngandelin papa. Ayo dong belajar dong sendiri. Nah kalau dari kecil aja udah bisa mandiri, kita bilang ini anak hebat. Nah tapi kalau yang namanya kerohanian, ya kerohanian itu mandiri, ya berjalan tanpa Yesus, tanpa Tuhan, itu namanya kesombongan. Kalau buat kita ngajar anak mandiri itu hebat, tapi kalau mandiri secara rohani itu sombong. Kita ngandelin kekuatan kita ngandelin semua kita andalkan kecuali Tuhan. Nah kalau udah bilang mau jalan sendiri tanpa Tuhan, nah kalau udah bilang sombong, Tuhan bilang aku menjadi lawanmu. Dia dalam Yakobus. Tuhan jadi musuh kita loh kalau kita sombong. Nah kalau udah sombong, sekarang sih gak jadi masalah, masih ada di level bagus lah gitu ya. Tapi kesombongan itu kok akan ada waktunya, kejatuhan itu akan ada masanya yang kita gak pernah tahu. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan bahwa Musa tahu betul waktu dia keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya, disertai Tuhan. Gak mungkin bisa lah sehebat-hebatnya Musa, walaupun dia orang yang dipilih Tuhan, walaupun dia pegang tongkat Tuhan mungkin ya, walaupun dia punya apapun juga, dia tahu bahwa mungkin dia punya karunia. Hari-hari ini orang kalau udah punya karunia, kita masih mengandalkan Tuhan? Masih bertanyakah kita sama Tuhan? Ya kemarin kan ingatkan bukan laporan loh, tapi tanya Tuhan, betul nggak ini? Betul nggak ini jodoh saya? Betul nggak ini Tuhan yang saya lakukan ini? Kasih tahu Tuhan apa yang harus saya perbuat. Nah jadi ketika Musa bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah dia mau make sure perjalanan selanjutnya nih setelah keluar dari Mesir, setelah disertai Tuhan, setelah melewati laut, mau memasuki tanah perjanjian, dia mesti make sure lagi, Tuhan disertai Tuhan loh. Gak mau malaikat loh, saya gak kenal malaikat, saya cuma kenal pribadi Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau dengar dari kita. Ini yang Tuhan mau dengar dari anak-anak Tuhan. Anak pengen deket sama bapaknya gitu. Ini yang Tuhan ingatkan. Yang mau Tuhan dengar. Udah jarang mungkin Tuhan dengar. Sertai aku Tuhan. Kasih tahu arahnya ini ke kiri apa ke kanan. Ini yang udah jarang Tuhan dengar. Kenapa? Karena kesombongan manusia. Orang lebih banyak gini. Semua pakai nalar. Semua pakai naluri. Semua pakai gadget, pakai teknologi, pakai pengalaman. Mengandalkan pendapat orang yang hebat. Mengandalkan kekayaan dan koneksi. Kalau orang-orang yang berbisnis itu mengandalkan sense of business-nya. Punya pengalaman dari kecil loh. Berbisnis itu begini, begono. Orang yang bahkan mau bangun gereja hari-hari ini. Udah gak nanya Tuhan loh. Udah gak tanya Tuhan. Pokoknya yang penting punya modal. Ada pendeta yang bisa di-hire.
yang bisa digaji, jadi gereja. Udah gak tanya Tuhan. Udah gak melibatkan Tuhan. Nah ini yang Tuhan masih mau dengar. Tuhan, kalau aku berjalan tanpa Engkau, aku gak mau jalan loh. Ini yang Tuhan masih mau, yang Tuhan rindu dengar dari anak-anak Tuhan hari-hari ini. Bahkan orang kadang-kadang mengandalkan gini. Iman. Udah halap gue punya iman. Gak usah tanya Tuhan. Udah iman, yang penting iman. Jadi cara pandang iman aja udah salah. Iman itu dia anggap kekuatan. Kekuatan pikiran, kekuatan perkataan positif. Yang penting mah sembuh, aku sembuh. Itu bukan iman, itu perkataan positif itu. Mengandalkan iman, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan tidak melibatkan Tuhan. Nah Tuhan itu cuma dilibatkan cuman kalau lagi udah gagal, udah keblangsak, udah hancur-hancuran, baru cari Tuhan. Baru Tuhan dilibatkan. Baru nanya, baru klaim, mana janjinya? Mana janjinya? Tapi waktu mau mulai melangkah, gak pernah melibatkan Tuhan. Tapi udah rusak, baru cari Tuhan. Tuhan pulihkan. Janji Tuhan loh. Tuhan kan bilang Tuhan Bapa yang baik. Mana? Pulihin. Dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya Tuhan harus pulihkan saya. Nanti kalau saya pulih Tuhan, ya, kalau duit saya balik, duit ini saya persembahkan buat Tuhan. Itu kan seperti itu. Nah tapi Tuhan yang Tuhan mau dari langkah awal yang Tuhan mau dengar dari kita. Tuhan, kalau Tuhan tidak berjalan sama saya gak mau jalan loh. Kalau Tuhan tidak terlibat di dalam pekerjaan usaha saya gak mau jalan. Nah ini saudara, Musa tahu banget kenapa dia bilang begitu. Karena gini, disertai Tuhan itu walau dia dalam titik terendah, selama ada Tuhan yang menyertai, gak jadi masalah. Betul? Kita ingat kisah Yusuf. Nah, Yusuf orang yang dalam posisi baik, tapi ada saat dimana dia ada di titik terendah. Tapi Alkitab bilang dia disertai Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang keempat. Jadi disertai Tuhan itu gak jadi masalah. Hari ini mungkin kita sakit. Sakit parah mungkin. Divonis dokter sakit parah. Gak apa-apa. Yang penting ada Tuhan kok. Disertai Tuhan. Itu yang paling penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat, Yusuf apa dalam kondisi yang baik enggak? Dia ada di titik rendah, dia jadi pembantu. Tapi kalau disertai Tuhan, dia mendapat kasih karunia. Dan ini yang dikatakan juga di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-16 ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Nah jadi mendapat kasih karunia, ayat yang ke-17 nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Mendapat favornya Tuhan. Tuhan mengenal kita. Ini luar biasa tuh. Kalau kita kenal Tuhan udah biasa. Kalau Tuhan kenal kita satu orang dari miliaran orang. Ini luar biasa. Nah kalau kita lihat lagi juga bahwa Daniel tuh ada di sebuah negara yang bukan negaranya dia. Dia dalam kondisi yang lagi boleh dibilang tawanan ya. Tapi karena dia disertai Tuhan dan dia mendapat favornya Tuhan. Ini luar biasa saudara. Kalau disertai Tuhan, mendapat favornya Tuhan. Ini luar biasa.
Makanya Daniel di tempat musuh pun, di tempat yang bukan negaranya karir dia bisa naik terus. Bisa aman terus. Dalam perlindungan terus. Apalagi, siapa lagi? Kita tahu Daud ya. Daud disertai Tuhan dan Tuhan buat dia menang terus. Orang Majus. Kita pernah dengar orang Majus. Orang Majus disertai Tuhan. Waktu dia mau ketemu sama Yesus. Mau menyembah Yesus. Sampai akhirnya, kalau disertai Tuhan tuh, sampai Allah sendiri bilang jangan lewat jalan situ. Lewat jalan yang lain. Karena kalau jalan yang itu bisa dihabisin, ambil jalan yang lain. Nah ini kan yang kita butuhin. Ada disertai Tuhan, ada petunjuknya Tuhan, ada arahannya Tuhan. Nah hidup di dunia di dalam zaman yang semakin sulit, dikatakan masa sukar. Di mana orang cinta uang, orang cinta diri. Kita berhadapan dengan orang-orang yang cinta uang tuh gak gampang. Nah oleh karena itu, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, bahwa jangan pakai naluri, jangan mengandalkan hal-hal yang lain selain Tuhan. Hanya kita cuman bisa bilang, ya Yesus lah yang tolong kita. Padahal cuman ngomong doang supaya kedengarannya baik. Cuman perkataan doang. Tapi pribadi Tuhan ya tidak menyertai kita. Nah oleh karena itu kita banyak baca di Alkitab tentang orang-orang yang disertai Tuhan. Nah ini yang Musa ingin sekali. Waktu dia masuk ke tanah perjanjian, dia gak mau masuk tanpa Tuhan. Dia mau masuk bersama dengan Tuhan. Dia tahu dia butuh Tuhan. Nah seberapa butuhnya kita sama Tuhan? Seberapa kita perlu disertai Tuhan, Allah yang hidup yang menyertai kita. Bukan gini, kadang-kadang ya disertai Tuhan, seolah-olah kita merasa disertai Tuhan. Tapi sebenarnya enggak. Nah karena untuk disertai Tuhan perlu kenal Tuhan. Perlu punya hubungan sama Tuhan. Perlu membangun sebuah hubungan sama Tuhan. Nah kalau membangun hubungan ini bukan cuma sekedar datang sama Tuhan, menyembah Tuhan aja. Tapi membangun hubungan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena Tuhan bicara lewat firman buat kita. Tuhan kasih petunjuk dan arahan kadang-kadang lewat firman juga. Nah kalau jalan sendiri tuh artinya kita udah gak peduli sama firman, udah gak mau dengar firman, udah gak mau baca firman, udah pakai logika sendiri deh. Nah hari-hari ini saudara, ini yang harusnya menjadi kekhawatiran kita sebagai orang tua ya. Anak-anak muda harus mestinya dituntun, diarahkan untuk mengandalkan Tuhan. Lebih dari mengandalkan kita sebagai orang tua. Makanya kalau saya melihat ada anak muda yang datang doa pagi tanpa orang tua, walaupun orang tua, jadi kadang-kadang kan datang sama orang tua. Terus kalau orang tuanya gak bisa, anak muda masih bisa datang sendiri gitu ya. Itu saya hebat gitu. Kenapa? Karena dengan mereka mau datang cari Tuhan aja juga, ini satu hal yang menunjukkan bahwa dia perlu Tuhan. Anak-anak ini perlu Tuhan. Jangan kalau kita gak datang, anak kagak datang. Coba, udah waktunya, karena kita gak tahu gini loh. Saya sempat berpikir gini, kalau saya mati hari ini, anak-anak saya bisa mengandalkan Tuhannya seperti apa? Siap gak mereka mengandalkan Tuhan? Sudahkah mereka mengandalkan Tuhan kalau saya mati hari ini? Kalau kita mati hari ini, apakah kita punya anak-anak yang udah betul-betul bisa datang cari Tuhan sendiri? Ini satu pertanyaan buat kita. Belum teh anak-anak cari Tuhan sendiri, udah teh ada ajaran-ajaran yang lain. Yang menyatakan bahwa ke gereja itu gak penting. Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Baca Alkitab udah gak penting, yang penting mah jadi orang baik. Belum sampai kenal Tuhan, belum sampai punya hubungan sama Tuhan, udah ada lagi ajaran-ajaran yang masuk. Nah ini tugas kita loh, kita punya anak loh. Kita gak tahu nanti next di zaman yang akan datang seperti apa, kita gak pernah tahu.
Ini tugas kita. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang gini, kalau kita gak fighting hari ini, ya, kalau kita gak fighting hari ini, apakah kita siap melihat anak-anak kita bisa fight di kemudian hari, ngadepin tantangan? Nah, kalau kita fighting hari ini, kan artinya kita benar-benar melakukan yang terbaik, mengajar anak-anak kita, menuntun anak-anak kita. Kalau perlu kita perangi. Hari ini tugas kita. Gak apa-apa bersusah-susah dulu. Jangan sampai nanti ada masa di mana anak-anak makin hari makin kendor. Mulai terbiasa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Kita gak pernah tahu. Tapi inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua ya. Kita udah beberapa hari ini kita diingatkan. Biarlah saya juga gak panjang lebarkan firman Tuhan ini. Tapi biarlah melalui pesan Tuhan ini kita renungkan lebih lagi. Bukan tentang kita juga. Tentang masa depan. Tentang anak-anak kita. Tentang cucu kita mungkin. Nah oleh karena itu biarlah kita renungkan lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Demikian firman Tuhan.